disaksikan 100% halal. Berawal di sebuah tempat, tepatnya di kantor KUA yang terdiri dari seorang petugas penghulu kantor, petugas KUA, dan dua pasang calon mempelai bernama Putra yang diperankan oleh Anandito Dwis dan yang masih kuliah, dan Nisa yang masih kelas 3. Namun sebentar lagi lulus sekolah dan hendak mendaftar nikah. Perlu diketahui bahwa tokoh kedua orang ini adalah merupakan suami istri yang sah ya. Jadi suami istri berperan sebagai dua orang yang belum menikah. Namun keduanya dipertemukan dengan perantara ayahnya bernama Ilham Santosa yang diperankan oleh Aryo Wahab, The Dance Company. Yang sudah tahu silahkan lanjut. Dan keduanya belum mengenal satu sama lain secara dekat. Dan Putra lebih mengenal sosok Nisa hanya melalui media sosial. Secara Putra juga merupakan pengagum ayahnya Nisa yang merupakan seorang motivator dan juga seorang penulis sebuah buku 100% halal yang menganjurkan setiap orang untuk jangan takut untuk menikah muda. Kenapa? Nanti akan terjawab di akhir film. Lalu mereka diajarkan untuk berdoa bersetubuh. Allahumma jadibna syaitona wajanibni syaitona ma rozaqtana. Amin. Scene berlanjut ke sebuah tempat di mana berlangsung akad pernikahan. Namun ketika akad berjalan dan ditanyakan sah atau tidaknya pernikahan, hanya satu orang yang mengatakan tidak sah, yaitu neneknya bernama Nenek Yos, yaitu ibunya Santosa. Semuanya nampak kaget dan tiba-tiba neneknya pingsan. Akan tetapi pernikahan dilanjutkan dengan doa penutup pernikahan. Di rumah neneknya masih menangis dan marah dan meminta Nisa untuk tidur dengan nenek dan tidak bersama Putra karunia teuing, dan menyanyikan sebuah lagu yang nanti lagu ini akan menjawab semua pertanyaan dalam film ini. Sementara di kamar, Putra menyiapkan segala sesuatunya untuk malam pertama bersama istrinya. Dan setelah neneknya terlihat sudah tiba nyenyak tidurnya, Nisa beranjak ke kamarnya. Dan tiba-tiba Nisa panik dan ke toilet. Kemudian melakukan video call bertanya kepada kedua temannya yang bernama Aurel dan Lita yang diperankan oleh Arafah ya dan Fitria. Tiba-tiba 3 bulan berlalu dan Nisa positif hamil melalui hasil tes packnya. Kemudian ayahnya pergi bersama Nisa untuk check up ke dokter. Namun Putra merasa kecewa ya karena dia tahu dari status IG-nya Nisa. Dan di sini dapat kita tebak bahwa Nisa adalah pengagum berat ayahnya. Dan setibanya di bidan ada hal lucu yang dianggap bahwa Nisa itu bersama dengan suaminya, padahal dia adalah ayahnya. Akan tetapi karena mungkin ayahnya menikah muda waktu itu, jadi terlihat masih muda itu. Dan setibanya di rumah dan disambut suaminya, tiba-tiba neneknya muncul dari kamarnya memecahkan foto pernikahan Putra dan Nisa dan marah-marah dengan mengatakan bahwa pernikahan mereka tidak sah karena Nisa adalah anak hasil zina. Namun secara tiba-tiba neneknya terkena serangan fajar
serangan jantung maksudnya, dan dilarikan ke rumah sakit karena Nisa marah mungkin waktu itu. Lalu tanpa sengaja neneknya sedang menggenggam sebuah liontin. Seketika liontinnya terjatuh dan ditemukan oleh Nisa. Sempat bertanya Nisa ke ayahnya tentang status dirinya, namun ayahnya tidak menjawabnya. Dan disinilah perjalanan film seorang anak yang mencari status pernikahannya dimulai. Dan neneknya dinyatakan meninggal. Pagi harinya Putra, Nisa, dan ayahnya hendak bersarapan pagi. Terlihat Nisa yang sangat memperhatikan ayahnya, yang membuat Putra cemburu, bertanya-tanya Nisa kepada ayahnya. Namun dia paham bahwa Putra tidak sehebat Ilham, ayahnya Nisa. Kemudian ayahnya pamit keluar kota agak lama untuk mengisi acara-acara seminar di beberapa kota. Setelah ayahnya pergi, Nisa didatangi kedua temannya dan bicara tentang ibunya Nisa yang terpampang di sebuah liontin Yos. Dan Lita menjelaskan bahwa nikah yang sah adalah wali yang sah, dan apabila wali tidak sah maka pernikahan diulang. Pertanyaannya, apakah ayahnya Nisa adalah ayah kandung atau Nisa adalah anak hasil perjinahan? Nah, karena Nisa dihantui oleh ketakutan ya atas sah atau tidaknya pernikahan, disinilah niat Nisa untuk mencari ibu kandungnya untuk mendapatkan wali nikahnya yang sah, agar bayi dalam kandungannya tidak dikatakan anak haram. Tibalah mereka di sebuah pinggiran kota dan hendak bermalam di sebuah motel. Di kamar Nisa menolak Putra untuk bercumbu ya. Namun Nisa menolak karena dia menganggap pernikahan mereka itu diragukan atau bisa jadi tidak sah. Dan pagi harinya mereka mencari ibunya ke setiap gang, bertanya-tanya kepada tetangga di sana. Namun diikuti oleh seorang pria yang berjaket hitam. Dan tanpa sepengetahuan Putra, lelaki itu menghampiri Nisa dan menyampaikan bahwa dia mengenal ibunya yang bernama Rinda, seorang maestro jaipong, dan menyuruh Nisa untuk pergi ke sebuah rumah yang ditunjuk oleh lelaki itu sendirian tanpa siapapun pada jam 11 malam. Dan malam harinya pun Nisa pergi sendirian dan mendatangi rumah yang diberitahu oleh lelaki yang tadi bertemu dengan Nisa. Ketika lelaki itu mendekati, tiba-tiba datanglah temannya lelaki itu ya. Kalau tidak salah itu si Mawang ya. Dan menjelaskan bahwa dia itu ingin mencari sebuah inspirasi, itu lagu religinya dari Nisa. Namun setelah Mawang memberitahukan lokasi keberadaan Rinda ibunya, datanglah Putra. Dan kemudian mereka pun meninggalkan Mawang dan teman-temannya dan menuju tempat yang dikatakan oleh Mawang yang mencoba untuk mencari inspirasi sebuah lagu darinya untuk didengarkan oleh Nisa. Setelah Nisa dan Putra mengikuti perempuan yang dianggap ibunya itu, yang pada akhirnya Nisa menunda pertemuannya dan meminta pertolongan kedua temannya Lita dan Aurel di keesokan harinya. Sesampainya di depan rumah, mereka membuat sebuah siasat agar bisa diterima oleh Rinda dan tahu lebih dalam siapa itu Rinda sebenarnya. Mereka berencana untuk berpura-pura menjadi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan hendak melaksanakan KKN dan belajar menari di tempat sanggarnya. Kali pertama permintaannya ditolak. Sampai malam, mereka menunggu dan memohon kembali berharap untuk dapat diterima oleh Rinda. Sampai Nisa memaksa Rinda untuk belajar menari. Dan Nisa mulai merasakan perutnya sakit. Dan dengan merasa iba karena sakitnya, dibawalah Nisa ke rumah Rinda. Dan setelah Rinda bertanya, akhirnya Rinda tahu bahwa Nisa sedang hamil muda. Tapi Lita dan Auler berbohong bahwa suaminya pergi meninggalkan Nisa.
Di siang harinya, karena Rinda merasa kasihan kepada mereka, akhirnya mereka diterima untuk tinggal dan KKN di sana. Kemudian ayahnya menghubungi Nisa dan meminta Nisa untuk mengisi acara. Namun Nisa meminta ayahnya untuk didampingi oleh guru tarinya, yaitu Rinda, dan ayahnya setuju. Di percakapannya di dapur, tanpa sengaja Nisa bertanya tentang anaknya. Namun Rinda menjawab bahwa anaknya sudah meninggal ketika dirinya melahirkan. Dan kalau dihitung hampir seumuran Nisa lah anaknya itu, kalau masih hidup mah. Lalu ketika Nisa bertanya kembali tentang suaminya, dia menceritakan bahwa dia pun hamil di luar nikah. Namun dia hanya ingin melahirkan anaknya. Akan tetapi setelah anaknya divonis meninggal oleh dokter, lelaki itu tidak ada lagi. Dan ketika ditanya siapa namanya, Rinda tidak ingin mengungkit kesedihan terdalam dalam hidupnya, karena Rinda hanya hidup sebatang kara. Di malam harinya, suasana romantis di pinggiran kota, Nisa sepertinya sudah tidak penasaran lagi terhadap ibu kandung yang dicarinya, karena ternyata Rinda bukanlah ibunya, karena anaknya Rinda meninggal ketika dia lahir. Begitu pula Putra yang bertanya ke setiap penduduk di sana. Namun ketika Rinda hendak tidur dan membuka-buka IG-nya Nisa, dia menemukan sosok lelaki masa lalunya di postingan Nisa, yaitu ayahnya Nisa, Ilham. Dan untuk meyakinkan apakah benar dirinya adalah ibu kandung Nisa, Rinda pun perlahan menghampiri kamar Nisa. Dan ketika melihat liontin di tangannya Nisa yang sedang tertidur, dia ambil. Kemudian dia jadi lebih yakin bahwa Nisa adalah anak kandungnya. Kalau saya mah udah tinggal dihudangkeun, "Neng, kamu teh anak saya." Udah beres acara gitu ya. Tapi gimana namanya juga film. Lalu bayangan kembali ke masa lalu yang di sana ada Nek Yos yang sedang membuat susu ibu hamil untuk Rinda. Dan di malam yang sama, Lita dan Aurel melihat Rinda yang sendirian dan menghampirinya untuk menemani Rinda cari angin malam itu. Ketika Rinda bertanya tentang suaminya Nisa, lalu Lita secara tidak sengaja membongkar siapa Putra yang ternyata adalah suaminya Rinda. Dan Rinda pun tahu bahwa mereka datang ke sana bukan untuk KKN. Dan Rinda pun bertanya kembali kepada mereka berdua, tujuan sebenarnya mereka datang ke rumahnya. Di saat yang sama Nisa mencari liontinnya yang hilang, ditemani oleh Putra di rumah Rinda. Dia menemukan banyak-banyak foto yang ternyata foto yang terdapat dalam sebuah kotak itu terdapat foto Ilham ayahnya Nisa yang bersama Rinda. Dapat dipastikan bahwa Nisa adalah anak hasil hubungan luar nikah. Namun Nisa menolak dan membela ayahnya. Sampai masih belum percaya ayahnya seperti itu, Putra pun menegaskan bahwa apa yang disampaikan Nek Yos betul adanya, sampai mengatakan bahwa Ilham ayahnya dulu bisa jadi seorang bajingan. Dan Nisa pun marah dan menampar Putra. Di malam selanjutnya, Maite, ketika Nisa sedang berlatih bersama Rinda untuk mengisi acara seminar bersama ayahnya, tiba-tiba datang seorang anak sanggar bernama Lina, berlari-lari di tengah hujan, menghampiri mereka berdua yang sedang dicari ayahnya yang sering dimarahi dan ibunya yang selalu memukulinya katanya. Dan akhirnya Lina ikut numpang tidur di rumah Rinda. Sebelum tidur, disitulah Nisa menyanyikan lagu yang sama persis seperti waktu dia tidur bersama Nenek Yos. Anehnya, Rinda teringat kembali lagu itu yang pernah dinyanyikan oleh Nenek Yos untuk Rinda sewaktu hamil. Setelah Lina tertidur, Rina menyampaikan isi hatinya bahwa Nisa selama ini tinggal bersama Rinda adalah anaknya yang dikira sudah meninggal. Dan menjelaskan bahwa lagu yang dinyanyikan Nisa adalah lagu yang selalu dinyanyikan Nenek Yos untuk Rinda. Dan setelah liontin itu dibuka, ternyata ada lipatan foto di balik salah satu foto perempuan yang ternyata adalah ayahnya Rinda.
Kenapa tidak dari awal dibuka fotonya gitu, dah saya lipetan gitu. Dasar film. Esoknya di sebuah gedung yang akan diadakan seminar yang sudah dijanjikan oleh Ilham agar Nisa bisa mengisi acaranya di sana, dan bertemu mereka bertiga, Ilham, Rinda, dan anaknya Nisa. Tidak diperlihatkan scene pada acara seminarnya, dan sepertinya acara sudah selesai. Tibalah mereka bertiga di rumah, saling berdiam dan tidak banyak bicara. Ilham pun beranjak dari tempat duduknya untuk pergi meninggalkan suasana itu. Namun Nisa memukul meja dengan handphone di tangannya. Duh, aing ngelebar. Dan marah karena tidak mau menjelaskan apapun, sehingga menangislah Nisa sambil memarahi ayahnya yang sudah membohongi anaknya dan membuat pernikahan Nisa menjadi tidak sah. Lalu tiba-tiba Nisa merasakan kembali kandungannya dalam perutnya yang sangat sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, Nisa pun meminta maaf kepada putra karena tidak pernah mendengar kata-kata putra. Keesokan harinya, Ilham menemui Ustadz yang dipercayainya dan diyakinkan oleh Ustadz itu bahwa kelahiran anak perempuan hasil zina, ayahnya tidak mempunyai hak untuk menjadi walinya. Nah, di sini penting sekali ilmu teh. Disinilah pentingnya. Apapun harus disampaikan kebenaran untuk menjaga marwah seorang mukmin. Nah, itu maksudnya. Setibanya di acara pernikahan ulang Nisa, Ilham pun menyampaikan permohonan maafnya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan ayahnya dulu. Plot pun berjalan mundur ketika ketika Ilham menemui ayahnya dan akan bertanggung jawab atas kehamilan Rinda di luar nikah dan akan menikahinya. Namun ayahnya tidak setuju, dan di kelahirannya ayahnya Ilham menemui seorang dokter untuk mengubah keadaan agar Rinda tidak dinikahinya dan bayinya dianggap meninggal, dan kelahiran Rinda dianggap ada kelainan gitu ya. Namun sebenarnya anaknya diambil dan diasuh oleh nenek Yos dan Ilham di rumahnya beserta istri pilihannya. Dengan acuh, Nisa pun meninggalkan ayahnya dengan penuh benci, dan sebelum pernikahan dimulai ibunya mengatakan, sebagai seorang wanita kadang kita harus berdamai dengan rasa kecewa, rasa sedih teh. Dan ibunya ingin Nisa memaafkan ayahnya. Setelah akad selesai dan Ilham pun meninggalkan acara itu, Nisa pun mengejar ayahnya dengan kalimat yang sangat romantis. Nisa pun meminta maaf dan mengatakan kalau Allah saja mampu mengampuni setiap kesalahan hambanya yang telah bertaubat, lalu apakah pantas seorang anak lalu membenci ayahnya atas dosa masa lalunya? Nah, disinilah penting kejujuran. Apapun kebenaran perlu disampaikan, sepahit apapun. Alhamdulillah, sampai di sini ceritanya, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kebenaran harus diungkap sepahit apapun untuk masa depan yang lebih baik, insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau menikah. Yakin, Pak? Beneran ini teh? Beneran? Kamu yakin dengan pilihan kamu udah istiqoroh dan gak ada paksaan? 100% yakin, Pak. Saya memang mencari orang yang bisa mengayomi dan melindungi saya. Nanyanya ribet amat, Pak. Kenapa emang? Ada masalah?